Halo semuanya, selamat datang di Pondok VTuber Indonesia, tempat di mana Mimin akan memberikan informasi seputar dunia per-VTuberan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah situs yang dimana katanya bisa memudahkan VTuber dalam membuat template stream, seperti stream overlay, schedule, thumbnail, dan lain-lain. Seperti apa situsnya dan bagaimana isinya, langsung Mimin bahas dalam review digital kali ini. Namun sebelum itu, subscribe channel YouTube Pondok VTuber Indonesia agar mendapatkan informasi lainnya. Kenalkan, lihat dia, Sukolab, sebuah situs yang memungkinkan pengguna, terutama VTuber, dalam membuat template stream dengan mudah. Sebenarnya, Mimin pernah membahas situs ini beberapa bulan yang lalu melalui video shorts. Namun sayangnya waktu itu, Mimin tidak bisa mengaksesnya, entah karena baru tersedia di region Jepang saja atau alasan lainnya. Namun pada akhirnya, kini situs Sukolab bisa diakses. Situs ini berfokus sebagai penyedia dan juga sebagai sarana bagi pengguna untuk membuat template stream. Menariknya, kamu tidak perlu menginstalnya karena memang Sukolab ini merupakan layanan berbasis browser dan juga tidak memungut biaya apapun untuk menggunakan situs ini. Ya, meskipun nantinya akan ada satu hal yang meminta kamu untuk membayarnya. Nanti Mimin beritahu. Nah, apa saja sih fitur yang disediakan dalam situs Sukolab ini? Yuk, mari dibahas. Di dalam situs Sukolab ini terdapat mode editor yang dapat digunakan untuk membuat template stream kamu. Di sebelah kiri merupakan fitur template yang berfungsi sebagai tempat untuk mengatur beberapa assets yang telah diatur menjadi suatu template. Di sini kamu bisa membuat lebih dari satu template untuk menciptakan berbagai macam segmen yang ditentukan, seperti segmen free talk, gaming, karaoke, dan lain-lain. Atau kamu bisa mengisi satu aset saja di satu template untuk menciptakan posisi terpisah depan belakang assets yang bisa diatur di OBS. Selain itu, kamu dapat membuat template sesuai dengan resolusi yang berbeda. Ada resolusi horizontal atau landscape dan vertikal atau portrait. Selanjutnya di tengah merupakan area kerja atau area kanvas. Disinilah tempat di mana kamu mengatur tata letak aset yang kamu pakai, seperti memindahkan, merubah rotasi, mengatur ukuran, menduplikasi, mengatur letak depan dan belakang, dan menghapus. Untungnya di Sukolab ini kamu akan dipermudah dalam mengatur tata letak dengan memanfaatkan garis-garis yang muncul. Selanjutnya di kanan ada fitur menambah akses dan mengatur layer. Di bagian ini kamu bisa melakukan penambahan akses sesuai kemauan kamu. Setelah ditambah, kamu bisa mengelola atau mengatur layer, seperti mengatur posisi layer, mengunci agar tidak bisa dipindah, menyembunyikan layer, menghapus, dan bisa mengganti nama layer. Dan selanjutnya di atas merupakan fitur edit. Di sini kamu bisa mengedit aset yang sudah kamu tambahkan, seperti merubah font, merubah ukuran, mengatur ketebalan, merubah warna, mengatur efek, dan lain-lain. Ingat, beda jenis aset, beda pula pilihan pengeditannya. Itulah dia yang ada pada mode editor. Dan selanjutnya, Mimin akan membawa kamu ke sebuah tempat yang Mimin sebut sebagai surga bagi VTuber. Selain memiliki mode editornya, Sukolab juga menyediakan sarana untuk memilih aset yang ingin dipakai. Sebut saja situs Sukomado. Ini merupakan situs kedua dari Sukolab. Di dalam situs ini, kamu bisa menemukan berbagai macam aset dengan jenis dan kategori yang berbeda. Ada background, pakaian, aksesoris, tangan, border, opening dan ending, dan masih banyak lagi yang bisa kamu explore di Sukomado ini. Itulah alasannya Mimin sebut Sukomado ini sebagai surga bagi VTuber. Mimin beri catatan dulu ya, meskipun aset yang disediakan ini banyak sekali tapi tidak semuanya gratis, karena ada sebagiannya yang harus bayar agar bisa dipakai. Kok bisa gitu, Min? Ya karena dalam situs Sukomado selain menyediakan aset, di situs ini orang lain termasuk kamu bisa menjual aset yang kamu buat. Itulah dia penjelasan mengenai situs kedua dari Sukolab ini yang berfungsi sebagai penyedia aset sekaligus menjadi akhir dari segmen tentang fitur. Selanjutnya, Mimin akan memberikan kamu cara untuk menggunakan situs Sukolab ini. Disimak baik-baik ya. Awal-awal ketik sukolab.jp pada kolom URL, lalu tekan enter. Selanjutnya, klik tombol sebelah kiri. Jika kamu pertama kali membuka situs Sukolab, maka Sukolab akan meminta kamu untuk mendaftar akun. Di sini, kamu bisa mendaftar menggunakan akun Twitter atau Google. Setelah mendaftar dan login akun, secara otomatis kamu akan diarahkan ke mode editor. Sedikit catatan, jika kamu ingin langsung masuk ke mode editor tanpa perlu ke beranda Sukolab, kamu bisa mengetik app.sukolab.jp pada kolom URL. Setelah diarahkan ke mode editor, langkah selanjutnya yakni membuat template stream. Jika ingin menambahkan aset, pergi ke bagian kanan, lalu klik tombol berwarna merah ini.
kamu bisa menambahkan aset sesuai keinginan. Dari Scholar telah menyediakan editable aset seperti waktu, teks, alat penghitung, dan live chat. Selain itu, kamu bisa menambahkan gambar dari folder komputer atau laptop kamu. Jika ingin menambah aset yang lebih banyak lagi, kamu bisa ke bagian pertama di sebelah kiri. Karena ini pertama kali, maka di sini terlihat kosong. Nah, hal yang harus kamu lakukan adalah mengklik tombol di pojok kanan bawah ini. Setelah mengkliknya, maka secara otomatis kamu akan dibawa ke situs kedua, yakni Sukomado. Di Sukomado, kamu bebas mencari aset yang mana saja. Namun memberitahu kembali bahwa aset yang disediakan tidak semuanya gratis, jadi ada sebagiannya yang berbayar. Namun sebelum itu, pastikan kamu telah login di Sukomado menggunakan akun yang sama dipakai sebelumnya di Sukolab. Jika kamu telah menemukan aset yang kamu cari, klik aset tersebut, lalu klik tombol warna biru ini. Klik tombol warna biru lagi untuk mengkonfirmasi bahwa kamu ingin memakai aset ini. Setelah menekan tombol warna biru 2 kali, maka akan muncul pop-up di pojok kanan bawah. Itu tandanya aset yang sudah kamu ambil sudah berada di mode editor dan siap untuk dipakai. Kembali ke mode editor, klik aset yang sudah diambil, lalu pilih salah satu aset yang ingin dimasukkan ke area kanvas, dan klik untuk menambahkan. Aset yang kamu ambil dari Sukomado sudah siap dipakai. Sisanya, kamu tinggal mengatur kembali untuk menjadi template desain buatan kamu, mengatur posisi, ukuran, dan rotasi. Untuk aset yang disediakan langsung oleh Sukolab, kamu bisa mengeditnya. Klik asetnya, lalu ke bagian atas dan edit sesuai keinginan kamu. Jika merasa ada aset yang menghalangi pandangan aset yang di belakang, maka kamu bisa memanfaatkan fitur layer. Kembali ke awal, lalu kamu ubah posisi dengan cara klik dan tahan di bagian 3 garis horizontal. Di fitur layar, kamu bisa mengganti nama. Caranya klik titik 3 di kanan, lalu klik tombol kedua, atau bisa mengklik 2 kali di bagian nama layer. Setelah mengganti nama, tekan Enter. Selain melakukan pemindahan posisi dan ganti nama, di fitur layar, kamu bisa menyembunyikan aset, mengunci agar tidak bisa dipindahkan, serta bisa menghapus layer. Di area kanvas, kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang ada di fitur layar, namun ada penambahan, yakni melakukan duplikasi. Anggap saja template pertama yang kamu buat untuk segmen Free Talk, dan jika ingin membuat template baru, misal untuk segmen gaming, bisa memanfaatkan fitur template yang ada di bagian kiri. Sebelum menambah, pastikan untuk merubah nama templatenya. Caranya klik titik 3 di kanan, lalu klik tombol kedua, atau bisa mengklik 2 kali di bagian nama layer. Setelah ganti nama, tekan Enter. Nah, saatnya menambah template baru. Caranya adalah klik tombol icon tambah di atas, pilih resolusi sesuai kemauan, lalu klik tombol warna merah untuk menambah. Akhirnya template baru telah ditambah, sisanya kamu ubah nama, lalu tambahkan aset baru. Semua langkah yang sudah kamu ikuti sudah dilakukan, dan harusnya kamu berhasil membuat desain template aset sendiri. Jika kamu menggunakan Sukolab untuk keperluan membuat stream overlay, dan setelah dibuat ingin ditampilkan di OBS, kamu bisa mengikuti langkah ini. Di Sukolab mode editor, klik tombol merah yang ada di bawah, lalu salin URL yang disediakan dengan cara mengklik tombol merah yang di pojok kanan bawah. Setelah muncul pesan bahwa URL telah disalin, maka langsung pergi ke software OBS. Di bagian panel source, klik icon tambah, lalu klik browser yang baru. Paste URL yang telah disalin ke kolom URL, lalu ubah ukuran panjang dan lebar menjadi 1920 x 1080 pixel, dan terakhir klik OK. Dan akhirnya bisa dilihat hasilnya, bahwa desain stream overlay yang kamu buat dari Sukolab telah ditampilkan di OBS. Sisanya kamu tambahkan karakter VTuber kamu, lalu yang lainnya. Dan terakhir, kamu bisa langsung melakukan streaming. Karena telah tersambung ke OBS, maka kamu dapat mengedit kembali template Sukolab tanpa perlu menyalin ulang URL-nya. Oh iya, Mimin mengingatkan bahwa template Sukolab yang telah tersambung ke OBS hanya bisa muncul saat online. Jadi selama memakai template Sukolab, kamu sudah tersambung ke internet kamu ya. Jika kamu memiliki 2 template yang berbeda menyesuaikan segmen, maka di OBS kamu menambah scene baru. Namun sebelum itu, di Sukolab kamu perlu menyalin URL lagi, namun dengan memakai URL yang berbeda dengan template sebelumnya. Ingat, beda template, beda pula URL-nya. Setelah disalin, kembali ke OBS. Di bagian panel, klik icon tambah dan beri nama scene-nya. Lalu di panel source, klik icon tambah dan klik browser. Paste link-nya telah disalin, ubah ukuran panjang dan lebar menjadi 1920 x 1080 pixel, dan terakhir klik OK. Sisanya kamu atur lagi karakter VTuber kamu dan source lainnya. Hasilnya bisa kamu lihat berikut.
Oh iya, ada catatan tambahan. Jika semisal kamu memanfaatkan template dari Sukalab sebagai pemisah antara akses satu dengan akses yang lainnya dengan tujuan agar menciptakan posisi depan belakang seperti ini, maka kamu bisa membuat lebih dari satu source browser dengan URL link dari Sukalab yang berbeda dalam satu scene di OBS. Overall, Sukalab ini sangat membantu untuk VTuber yang ingin membuat desain template stream sendiri, apalagi aset yang disediakan sangat banyak. Selain itu, situs ini bisa diakses secara gratis tanpa perlu menginstalnya, karena Sukalab ini tersedia di browser. Tapi di satu sisi, sejak video ini dipublish, ada beberapa kekurangan yang Mimin lihat selama memakai Sukalab ini, seperti belum adanya dukungan bahasa selain Jepang, belum ada fitur undo dan redo, serta belum bisa ekspor hasil template yang kita buat dalam bentuk format-format tertentu. Oleh sebab itulah kita hanya bisa melakukan sambungan dari Sukalab ke OBS lewat source browser ini. Tapi kalau kalian menonton video ini di tahun dimana fitur yang kurang tersebut telah muncul di Sukalab, ya itu sudah bagus. Namun meskipun begitu, Mimin berharap kepada Sukalab agar kedepannya bisa menghadirkan fitur yang lebih banyak serta aksesibilitas yang lebih bagus. Demikian penjelasan dari Mimin mengenai situs Sukalab ini. Jadi gimana menurut kamu? Apakah situs Sukalab ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kamu? Tulis di kolom komentar ya. Dan juga share video ini ke teman-temanmu agar mereka bisa mengetahui tentang situs Sukalab ini. Oh ya, sekedar info tambahan bahwa perlu untuk membaca guidelines yang ada sebelum memakai situs Sukalab ini. Kamu bisa mengunjungi sukalab.jp/guideline. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pondok VTuber Indonesia. Follow juga media sosial Mimin untuk mendapatkan informasi dan kabar update seputar dunia per-VTuberan. Terus dukung Mimin lewat situs Traktir. Dukungan yang kamu berikan akan sangat berguna bagi perkembangan Pondok VTuber ke depannya. Mimin juga mempunyai grup atau komunitas di Facebook, X atau Twitter, dan di Discord untuk keperluan diskusi, komunikasi, sharing, dan lainnya. Jadi jangan lupa gabung ya. Semua link telah disematkan pada deskripsi video. Itu saja dari Mimin dan sampai jumpa di video berikutnya.